Selamat kembali bertemu dengan hari Senin ya. Dan tentu saja hari Senin saatnya kita ngobrol bareng di Ngobras. Dan tema kita hari ini adalah apa itu mall pelayanan publik. Karena kemarin di Instagramnya Semarang Pemkot nih ya, sudah banyak warga yang mulai bertanya kapan ini kota Semarang punya mall pelayanan publik ya. Sehingga nanti untuk pengurusan segala macam hal itu sudah ada di satu tempat. Sehingga pastinya lebih efektif dan efisien. Nah hari ini kita akan jawab pertanyaan itu langsung bersama para narasumber, yaitu yang pertama sudah hadir Kepala DPM PTSP Kota Semarang Dr. Widoyono MP. Selamat siang Pak Wido. Boleh mikrofonnya Bapak? Boleh dijawab menggunakan mikrofon. Nah, sehat Bapak? Alhamdulillah Mbak Ani, selamat siang para pemirsa live streaming YouTube Semarang Pemkot. YouTube Semarang Pemkot. Iya. Nah ini nanti kita akan membahasnya ya mengenai perizinan. Tapi kemudian tidak lupa juga kita sudah mengundang PLT Kepala Distaru Kota Semarang Bapak Irwansyah. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang para pemirsa. Nah ini kita sepertinya akan seru banget ya pembahasannya tentang mall pelayanan publik. Kelihatannya kalau misalnya mall perbelanjaan di Kota Semarang sudah banyak ya Pak, bermacam-macam. Tapi ini akan menjadi satu-satunya di Kota Semarang. Kalau kita awali ya, mall pelayanan publik itu nanti akan ada di mana Pak Irwansyah? Ya, mall pelayanan publik di Kota Semarang berada di Mangkang, tepatnya di Terminal Tipe A Mangkang. Mungkin pada bertanya kenapa kok di terminal gitu. Gitu Betul, ya, iya. Karena ini ada yang tanya juga Pak, apakah nanti karena Kota Semarang memang pembangunannya akan bergerak ke daerah barat, atau mungkin nanti pusatnya mau pindah ke daerah barat? Nah, gimana ini Pak Irwansyah? Iya, secara prinsip Kota Semarang itu kan berkembang ke segala penjuru. Salah satu yang nanti akan berkembang adalah di wilayah barat ini, terutama di daerah Tugu ini. Apalagi nanti sebentar lagi juga akan dibangun tol Semarang Kendal, ada di sebelah utara. Kemudian di sini juga akan dikembangkan ada pusat pemerintahannya, pusat bisnisnya, perumahannya, industrinya dan segala macam. Termasuk pusat transportasi yang nanti juga akan terhubung dengan ada stasiun kereta api di belakang. Jadi lokasi ini menurut pemerintah Kota Semarang sudah dikaji termasuk ideal gitu. Dan saya pikir di Semarang masih nggak jauh lah. Jalannya kita juga cukup besar dan nanti juga akan didukung oleh transportasi massal. Jadi nanti ada BRT khusus yang menghubungkan dari pusat kota untuk ke mall pelayanan publik ini. Oh, jadinya lebih enak ya Pak, karena mungkin barangkali seperti saya orang timur Pak soalnya. Waduh, ke ujung barat Kota Semarang ya. Tapi dengan mudahnya nanti bisa diakses menggunakan Trans Semarang itu ya. Nah kemudian mall pelayanan publik ini sudah mulai direnovasi ya, berarti sejak kapan Pak? Iya, ini kita mulai perencanaannya di pertengahan tahun lalu dan kita mulai kerjakan di Oktober. Jadi 3 bulan kita kerjakan, setelah juga ada MOU kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Karena gedung ini sebenarnya milik Kementerian Perhubungan. Di terminal ini pemerintah Kota Semarang ditawarin untuk menggunakan ini untuk meramaikan terminal dan wilayah di barat Kota Semarang. Dan saya pikir lokasi ini juga lokasi yang cukup menarik karena aksesnya tadi ya, selain nanti dilayani oleh BRT Trans Semarang, ini kan juga dekat juga dengan akses keluar masuk tol, exit tol. Kemudian Semarang juga akan sebentar lagi juga akan membangun outer ring road, kurang lebih nanti di samping Taman Marga Satwa ini itu akan ada akses outer ring road yang akan menghubungkan ke daerah Mijen, Gunung Pati sampai ke daerah Banyumanik, Tembalang dan seterusnya. Jadi ini ke depan adalah lokasi yang sangat-sangat strategis. Oke baik, kedepannya berarti ini menjadi salah satu tempat yang prospek sekali ya Pak ya, sangat melihat prospek dari rencana pembangunan tersebut. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin soal perizinannya, DPM PTSP nanti akan memberikan pelayanan yang tadinya kalau nggak salah di Balai Kota, betul ya Pak ya? Nanti akan pindah ke sini keseluruhannya. Akan ada pelayanan apa saja Pak nanti akan ada di sini? Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi para pemirsa, jenis pelayanan yang akan dilayani di mall pelayanan publik yang di Terminal Mangkang yang baru ini, nanti semuanya itu ada 261 layanan.
yang terdiri dari 15 layanan pemerintah kota, OPD pemerintah kota, seperti misalnya pelayanan di DPM PTSP yang di lantai 1 Balai Kota, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, ada 15 organisasi perangkat daerah Mbak Ani dan para pemirsa yang akan dipindahkan di sini, dilayani di sini. Kemudian ada lagi tambahan 14 jenis layanan eksternal di luar pemerintah kota, mulai dari Polrestabes untuk pelayanan SIM dan surat keterangan kelakuan baik ya, SKCK. Kemudian termasuk di DPM PTSP, Dinas Pelayanan Terpadu Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, termasuk Bank Jateng, termasuk BPJS Tenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Wow, ini akan menjadi benar-benar suatu pusat begitu ya Pak, di mana banyak sekali elemen dari Kota Semarang ini yang hadir di sini. Tapi tentu saja yang menjadi PR nanti ketika untuk pemindahannya, bagaimana Pak tahapannya akan dilakukan? Ya, nanti akan ada waktu sekitar 4 bulan Mbak untuk mempersiapkan pindahan ya, mulai dari perangkat kerasnya, kemudian sistem yang akan kita bangun nanti, karena ini kan pelayanan, ada pelayanan online-nya juga. Jadi ada sistem-sistem software mulai dari perangkat-perangkat IT yang harus disiapkan di sini. Itu memerlukan waktu 4 bulan dan insya Allah kalau Tuhan mengizinkan nanti pada bulan Mei diharapkan sudah bisa running, sudah bisa berjalan pas bertepatan dengan bulan hari ulang tahun Kota Semarang. Wow, berarti menyambut umur yang baru, nanti kita akan mempunyai mall pelayanan publik yang baru juga ya Pak. Kemudian kalau sejauh ini, sekarang sudah di awal 2022, sudah berapa persen Pak Irwansyah untuk progres penyelesaiannya? Iya, kalau secara fisik ini bisa dikatakan sudah 100%. Memang tahun ini kami masih ada kegiatan untuk penyempurnaan, termasuk melengkapinya dengan salah satunya dengan lift. Jadi para difabel itu bisa juga terlayani dengan baik di sini. Mudah-mudahan ini juga berbarengan dari DPM PTSP yang akan mengisi perangkat untuk pelayanan perizinan. Jadi kami akan bekerja keras sehingga di bulan Mei benar-benar mall ini sudah jadi dan bisa dimanfaatkan. Kalau boleh tadi saya nambahin dari Pak Wido ini, kenapa sih disebut mall pelayanan publik? Ya artinya mungkin nanti semua masyarakat itu bisa belanja pelayanan apa aja di sini gitu. Mulai dari mungkin dari lahir sampai meninggal pun mungkin semua bisa proses di sini gitu. Kemudian untuk pelayanan-pelayanan terkait dengan investasi untuk berusaha itu pun bisa dilakukan di sini. Termasuk juga paspor ya Pak Wido ya, dari imigrasi ngurus paspor juga bisa di sini gitu. Jadi dengan datang di satu wilayah ini, satu gedung ini, apapun bisa terselesaikan gitu. Dan mudah-mudahan nanti juga akan dilengkapin oleh UMKM dan seterusnya yang saya dengar itu dari Kementerian Perhubungan juga akan mengembangkan hal-hal semacam ini. Jadi akan sangat lengkap dan nyaman, benar-benar nyaman di sini. Oke, ini berarti kalau misalnya tadi Pak Irwansyah menyebutkan akan ada UMKM segala macam, berarti kira-kira ada nggak kesempatan bagi masyarakat apabila nanti ingin join juga di tempat ini, bisa ya Pak berarti? Ya saya pikir sangat bisa sekali. Oke, nanti kita akan tahu lebih detailnya lagi ya, kira-kira harus bagaimana untuk mempersiapkannya, tapi yang jelas kita nanti akan dimanjakan dengan pelayanan ini ya. Kalau biasanya mungkin butuh beberapa hari untuk ngurus ke sini. Nah ini cukup nanti dalam 1 hari sudah selesai semua pengurusannya ya. Iya, ini kan juga kita lihat juga kita dilengkapin ada permainan anak, tempat ibu menyusui dan itu adalah fasilitas-fasilitas penunjang sehingga kalaupun mereka bawa anak, bawa keluarga itu tetap bisa nyaman di sini. Di bawah juga ada pujasera dan seterusnya. Oke, itu penting sekali ya, karena kadang ibu-ibu nggak bisa ninggal anaknya Pak, jadi tetap dibawa ke sini. Dan kalau misalnya sambil nungguin lapar bisa langsung turun buat cari cemilan atau makanan. Kita akan lanjut lagi ngomongin soal mall pelayanan publik di Kota Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras.
찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서 추는 춤 같아 my 내 사랑 be my only love be my only one. People, kita masih di Ngobras ya dengan tema kita yaitu apa itu mall pelayanan publik. Tadi sudah dijelaskan kita mulai dari pembangunan kemudian nanti izin apa saja yang akan ada di sini. Nah kalau misalnya kita tanya ke Pak Irwansyah dulu, untuk luasnya sendiri dari mall pelayanan publik ini berapa Pak? Iya, luasan keseluruhan itu kurang lebih 3.500 meter persegi. Di mana kurang lebih 750 itu untuk kantor DPM PTSP dengan pendukungnya, sisanya semua digunakan untuk pelayanan publik tersebut. Dan kemudian di sini ada fasilitas khusus ya Pak kalau nggak salah, nggak cuma kafe untuk makan aja atau untuk ngopi-ngopi, tapi ada kafe khusus ya? Iya, ada kafe investasi, mungkin Pak Wido bisa lebih menjelaskan. Karena ini sangat menarik, semua difasilitasin, bahkan dari para pengusaha, investor, itu juga bisa langsung datang ke sini. Mungkin kalau melalui online mereka tidak puas, bisa langsung ke sini dan akan dilayani oleh tim yang cukup baik. Oke, apalagi kantornya juga nanti akan di sini, betul ya Pak Wido? Ini berarti DPM PTSP akan bedol desa ya? Nah itu seperti apa Pak nanti pelayanan terutama di kafe investasi, betul ya? Iya. Jadi begini Mbak, kadang-kadang ya ada hal-hal yang tidak bisa terpuaskan melalui telepon, kemudian melalui video call, melalui layanan website, internet ya. Ada informasi-informasi detail-detail tertentu. Nah biasanya itu dilayani di kafe-kafe kan begitu. Kafenya macam-macam tersebar ya. Nah untuk itu pemerintah Kota Semarang menyediakan ini termasuk kafenya di sini saja, yaitu di sebelah kanan. Jadi kafe investasi itu nanti melayani informasi detail yang untuk menangani misalnya gangguan-gangguan telekomunikasi, misalnya sinyal dan seterusnya ya, sehingga langsung tatap muka dan mendapat detail. Kira-kira begitu Mbak. Jadi filosofinya daripada di kafe-kafe yang tersebar tidak menentu, mending di sini saja. Oke, makanya disebut kafe investasi ya Bapak. Nah, Pak Irwansyah mau menambahkan? Iya, ya saya pikir ini sangat menarik ya. Karena mungkin investor itu datang mungkin dilayani di kafe investasi tadi, begitu oke, mereka langsung urus semua perizinannya. Jadi sekali datang mungkin mereka kalau mereka dari luar kota atau sudah selesai 1 hari, gitu. Tinggal ditunggu prosesnya. Oke, nah ini kemudian kalau misalnya kita lihat di belakang kita ini nanti akan menjadi apa Pak berarti? Monggo, dari Pak Irwansyah atau Pak Wido? Di sini, meja ini nanti? Di sini sebagai customer service ya, artinya bagi masyarakat yang datang ke sini mungkin butuh informasi, saya butuh pelayanan apa, itu nanti akan diarahkan. Mau ketemu kepala DPM PTSP nanti akan diarahkan. Oke, baik. Ini menurut saya memang butuh banget sih Pak. Kadang tuh kalau misalnya kita mau mengurus sesuatu, bingung harus kemana, tanya kemana, tapi harus ngantri dulu di antrian loket ya. Tapi kalau di depan sudah ada customer service-nya, tentu nanti kita bisa diarahkan, diberi penjelasan terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan ya. Nah, kemudian nanti ketika mall pelayanan publik ini sudah beroperasi, untuk sistematikanya sendiri seperti apa Pak Wido? Kemudian nanti ada orang yang datang ke customer service lalu bagaimana? Ya,
Jadi orang datang ke customer service, dia kebutuhannya apa, mau mengurus apa, apakah mengurus mengenai kependudukan, catatan sipil, yang mulai dari kartu kelahiran, kartu kematian, KTP, dan seterusnya, kartu keluarga dan seterusnya ya. Dan nanti di sebelah sana nanti ada antrian untuk ke loketnya. Jadi sekaligus diberi informasi loket, nanti kita beri nomor tentu saja identitas, mau ke urusan apa, itu tadi loket misalnya kependudukan dan catatan sipil, nah, nanti begitu. Jadi menjadi one stop service, sekali saja sudah langsung selesai. Kemudian lagi Mbak Hani, para pemirsa, keuntungannya adalah begini. Tadi akses sudah dijelaskan Pak Irwansyah, bagus sekali ya, akses keterjangkauan sudah. Tapi yang lebih penting lagi, selama ini masyarakat tuh masih menanyakan misalnya mengurus KTP tempatnya di mana. Itu di pusat informasi macam-macam, ke Pendukcapil, kemudian ngurus perizinan lingkungan hidup PLUKL di mana, tempatnya di mana. Nah, kadang-kadang bagi luar kota kan tidak ada. Nah, ini disinilah semuanya sebagai jawaban. Itu Mbak. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita lihat saat ini kan pelayanan sudah banyak yang online ya Pak. Pelayanan di kelurahan aja harus ngambil nomor terlebih dahulu. Kemudian misalnya seperti kependudukan dan catatan sipil harus menggunakan aplikasi. Nah ini kemudian nanti untuk sistemnya seperti apa Pak? Maksudnya apakah tetap harus melewati online terlebih dahulu, kita bisa booking jadi bisa memastikan bahwa hari ini pasti bisa dilayani, atau baru datang kemudian baru mendapatkan antrian? Ya. Jadi ini memang sistem online yang sudah running itu jalan terus ya. Ini adalah melengkapi terutama bagi masyarakat yang masih memerlukan offline ya. Melengkapi misalnya begini, pelayanan KTP jalan terus, online jalan terus, di perizinan DPM PTSP ada SIMUT, ada OSS masuk. Contoh satu lagi misalnya paspor. Paspor itu tetap diadakan di keimigrasian di sini, tapi bisa informasi mengenai mendapatkan paspor, terus penerbitan paspor itu nanti bisa di sini Mbak. Surat izin pertanahan, ngurus sertifikat tanah, informasi di sini, konsultasi di sini. Tapi kepengurusan, pengukuran tanah dan seterusnya kan harus ada di kantor di sana. Nah, jadi ada jenis-jenis pelayanan yang bisa dipadukan di sini, Mbak. Oke, baik. Jadi untuk pelayanan secara online itu masih tetap akan berjalan. Namun yang di sini akan melengkapi yang barangkali masih butuh untuk dijelaskan atau tidak bisa dilakukan secara online, begitu ya Pak. Dan sejauh ini apa yang menjadi tantangan dari menghadirkan mall pelayanan publik ini, Pak Irwansyah? Iya, kalau dipikir sebenarnya enggak, tantangannya bagaimana kita menyiapkan suatu bangunan mall pelayanan publik yang benar-benar nyaman dan mudah diakses dan mudah, artinya aksesibilitas, jalur sirkulasi, penataan ruang itu juga penting. Dan mudah-mudahan itu sudah kita lakukan semua, dan insya Allah nanti mudah-mudahan itu benar-benar bisa memberi pelayanan yang nyaman, mudah bagi masyarakat gitu. Walaupun tadi disampaikan Pak Wido kan sebenarnya ini pilihan masyarakat gitu. Mau lewat online silahkan, mau datang langsung ke sini pun oke gitu. Dan semua prosesnya cepat Pak Wido ya. Akan sama gitu. Artinya mogok ke masyarakat nanti mau menggunakan online atau mau menggunakan langsung datang ke sini. Tapi kalau kami mungkin berharap juga kadang-kadang mungkin kalau online mereka bosen, main ke sini keren loh, mallnya harus dilihat loh, apalagi di depan itu ada Taman Marga Satwa juga yang cukup keren gitu. Belum nanti kalau sudah dikembangkan ada tadi yang saya pusat pertumbuhan ekonomi baru, ada pusat bisnis baru di sini. Saya pikir itu jadi supaya lebih kenal kota Semarang yang kita lihat sudah tumbuh berkembang, dan seperti harapan Pak Wali Bu Wakil, Semarang ke depan yang semakin hebat. Oke, Semarang yang semakin hebat tentu saja ya. Tapi kemudian akhirnya baru hadir 2022. Apa baru sekarang Pak Wido? Apakah memang ini proyek jangka panjangnya dan baru diwujudkan sekarang, atau ada hal-hal yang membuat ini menjadi baru sekarang bisa diwujudkan? Ya,
Sebenarnya perintah itu melalui peraturan pemerintah tahun 2018 dan ini sebenarnya sudah dirintis oleh pemerintah Kota Semarang mengenai lokasinya di alternatif lokasi waktu itu tetap di Balai Kota, di Simpang 5, akan tapi nanti Pak Irwansyah yang lebih menjelaskan kenapa, karena ternyata sedemikian banyak urusan, tadi ada 261 layanan dan tempatnya sangat terbatas, tidak memungkinkan, kan begitu ya. Nah jadi ada update PP tahun 2021. Nah saat itu juga lah Bapak Wali Kota, Bu Wakil, Pak Sekda, semua jajaran pemerintah Kota Semarang sepakat untuk ayo kita segera laksanakan ini. Nah alhamdulillah ini sudah dikerjakan, sudah dites sehingga awal gitu ya 2022 bisa running, itu yang harapan kita bersama. Jadi melupakan, terus tadi Mbak ada yang ketinggalan sedikit, jadi mengenai nanti kalau sudah berkembang, mengenai sistem antrian mungkin kita kombinasikan dengan tanpa antrian, pakai janjian, pakai online dulu dan seterusnya dan seterusnya. Apa telepon nanti kita pikirkan bagaimana supaya masyarakat yang ingin memanfaatkan mall pelayanan publik itu nggak usah antri lama, tapi langsung urusan ke loket-loket dan langsung selesai. Itu, Oke, baiklah. Karena ini memang salah satu yang penting sepertinya ya. Jadi lebih baik kita sudah jadwalnya itu sudah pasti. Jadi ketika datang bisa langsung selesai, tidak antriannya itu sudah ada begitu ya. Jadi tidak perlu misalnya besok harus kembali lagi karena ternyata hari ini penuh begitu kan. Dan terkait nanti ini kan kita sepertinya masih dalam pandemi ya Pak. Pasti kan ada pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan. Seperti apa nanti yang akan diterapkan di mall pelayanan publik? Ya tentu saja dengan protokol kesehatan ya. Fasilitas cuci tangan, menjaga jarak nanti kita atur. Kemudian menganjurkan untuk memakai masker, persyaratan dengan aplikasi Peduli Lindungi dan seterusnya. Tapi ada, maaf Mbak, ini ada yang menambahkan sedikit. Jadi kita akan membangun image bahwa urusan pelayanan di pemerintah Kota Semarang cukup di satu tempat, mall pelayanan publik Terminal Mangkang. Jadi nggak ada yang lagi bertanya-tanya ngurus ini di sini, ngurus itu di sana, ngurus ini. Itu Mbak ya. Oke, berarti mulai sekarang kita sudah membangun pemahaman bahwa mengurus semuanya itu nggak perlu bingung, langsung aja ke mall pelayanan publik Terminal Mangkang. Ya, betul ya Pak? Absolutely. Baik, nanti setelah ini silakan buat people yang pengen tanya juga bisa langsung aja ya. Kasih komen di YouTube kita yang sedang live streaming saat ini di YouTube channel Semarang Pemkot, atau bisa juga lewat DM di Instagram @semarangpemkot ya. Jangan lupa kita akan kembali lagi ngomongin soal mall pelayanan publik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras.
There's something there in the wild, it's a reflection of me. People fight for survival. Kondisi Nataru hari ini dengan Nataru yang tahun lalu agak berbeda. Kita menyiapkan beberapa langkah khusus yang memang salah satunya termasuk dari depan itu harus orang datang cuci tangan. I know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. Baik people, kita masih ada di Ngobras ya, ngomongin soal mall pelayanan publik yang tentunya ini menjadi salah satu gebrakan ya dari Kota Semarang yang akan nanti insya Allah diresmikan saat HUT Kota Semarang di bulan Mei ya. Nah kemudian kalau misalnya tadi kita sudah berbincang dengan Pak Wido, ini kan ada 200 lebih sekian ya Pak untuk masalah perizinan dan juga 10 lebih dari 10 ya untuk yang ada di luar dari pemerintah Kota Semarang juga akan hadir nanti di sini. Tapi tentunya secara jangka panjang akan ada banyak sekali ya. Seperti tadi ada Bank Jateng dan tentunya ada bank-bank lain yang barangkali juga perlu untuk dihadirkan di sini. Berarti rencana kedepannya akan seperti apa Pak? Ya, kalau mall pelayanan publik ini sudah berjalan ya, nanti akan kita lihat ternyata seberapa jauh, seberapa besar, seberapa banyak kebutuhan masyarakat yang ingin dilayani di mall pelayanan publik. Itu tadi misalnya ada urusan-urusan yang belum bergabung dengan kita ya. Itu misalnya masyarakat menghendaki ada permintaan, nah, why not, mengapa tidak, bisa kita kembangkan ke pelayanan-pelayanan yang lain. Misalnya tadi urusan kantor urusan agama misalnya, kemudian bank-bank yang lain. Ini kan sementara baru Bank Jateng saja, jadi terus kemudian pelayanan-pelayanan lain yang memerlukan yang meminta animo masyarakat untuk dilaksanakan di sini. Jadi nanti bisa kita kembangkan. Kalau sejauh ini yang biasanya itu masyarakat paling banyak butuh bantuan atau barangkali dilaksanakan secara offline itu perizinan apa Pak? Ya kalau online itu saya kira ini ya, seperti izin berusaha, izin rutin itu dari lingkungan hidup, kemudian izin istilahnya tanda daftar usaha ya, TDU, UMKM, kemudian izin-izin reguler seperti izin profesi, izin tenaga profesi, mulai dari tenaga kesehatan dan lain sebagainya, itu saya kira yang banyak peminatnya. Oke, baik. Jadi ini kalau misalnya mengurus perisurat STR begitu Pak? Ya. Ya, ini nanti apalagi kalau misalnya buat yang sedang mengurus izin usaha bisa sekaligus lihat-lihat tempat di bawah ya. Barangkali ingin menghadirkan usahanya di sini juga bisa nantinya ya. Dan kalau bicara soal gedung Terminal Mangkang ini berada di bawah kementerian, betul ya Pak Irmansyah? Berarti berkolaborasi dengan pemerintah Kota Semarang. Seperti apa itu Pak kerjasamanya? Iya, ini gedung milik kawasan terminal dan gedung ini milik Kementerian Perhubungan Darat, Perhubungan pemerintah pemerintah Republik Indonesia. Nah ini kemarin dari kementerian menemui Pak Wali, ada diskusi, akhirnya kita putuskan untuk bekerja sama
berkolaborasi, dan untuk mall pelayanan publik ini pun waktu proses perencanaannya, penetapan lokasi kita juga dipantau dari Kementerian Pan RB. Jadi semua sudah dikaji. Dan saya pikir seperti ini Mbak, kita lihat aja, kita duduk di sini kita masih bisa lihat hijau-hijauan di depan situ. Betul, persis di depan kita ini adalah Taman Marga Satwa. Jadi itu tadi bentuk kolaborasi supaya masyarakat juga mungkin yang dulu hanya ngurusnya di pusat kota, nggak pernah main ke pinggir kota, padahal di pinggir kota pun sudah tumbuh berkembang gitu. Dan saya pikir kota Semarang ini masih nyaman lah. Dari pusat kota mau ke ujung-ujung wilayah itu sekarang sudah dilengkapi dengan jalan-jalan yang cukup baik, cukup memadai, transportasi juga sudah menjangkau kemana-mana, dan pedestrian juga semua sudah dibangun sedemikian rupa. Jadi saya pikir ini adalah lokasi yang benar-benar strategis. Selain tadi saya sampaikan akan dibangun ada outer ring road. Outer ring road itu nanti muter ke sekota Semarang itu. Jadi begitu jadi aksesibilitas ke sini itu sangat dekat, maupun dari luar kota kita dekat juga dengan akses keluar masuk tol ada di sini. Nanti sebentar lagi tadi yang saya sampaikan akan dibangun tol Semarang Kendal, itu sebagai salah satu upaya juga untuk menjaga Semarang dari rob banjir yang masih sering terjadi di sisi utara, di daerah pesisir, dan di sana juga akan dikembangkan. Tadi saya sampaikan ada industrinya, ada rekreasinya, ada perumahannya, ada pusat bisnisnya, bahkan ada perkantoran di sana. Jadi ini adalah suatu lingkungan yang cukup strategis, terintegrasi. Nanti juga tadi saya sampaikan juga ada terminal stasiun kereta api. Dan lokasi ini juga tidak jauh dari lokasi bandara, dari pelabuhan. Jadi bagi para investor dari luar kota, luar negeri pun kalau ingin berinvestasi di Semarang, selain mereka bisa melalui online, mereka bisa untuk lebih yakinnya datang ke sini dilayani di tadi kafe investasi, dan di sini bisa langsung mengurus perizinan-perizinan yang mereka butuhkan. Oke, memang kalau misalnya kita lihat dari sini people ya, mungkin dari yang kelihatan di layar kaca cuman kelihatannya ada di belakang, tapi kalau di depan kami ini sudah kelihatan hijau-hijau begitu ya. Sepertinya kalau lantai 2 seperti ini malah bisa jadi executive lounge loh Pak ya. Iya. Oke, dan kalau misalnya tadi yang disebutkan Pak Irwansyah, pembangunan ke depan yang sepertinya akan luar biasa sekali ya. Tentu saja ini tidak akan terlepas dari tujuan dari Kota Semarang. Berarti pembangunan tersebut arahnya kemana Pak? Untuk mengundang investor agar kemudian mereka mau untuk menanamkan modal di sini, atau seperti apa? Iya, di Semarang ini masih cukup terbuka bagi para investor karena masih banyak wilayah yang bisa dikembangkan itu. Daerah-daerah kawasan industri juga kita masih cukup banyak bisa dikembangkan. Kemudian kita juga di Semarang ini kan cukup cantik ya, karena kita punya dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Dataran tinggi yang di daerah Gombel ke atas itu, di daerah sebagian di Gunung Pati, Mijen, dan sebagian Ngalian, itu kan juga daerah-daerah yang masih bisa dikembangkan sebagai investasi, lahan-lahan investasi. Baik perumahannya, baik tujuan-tujuan wisata. Semarang memang mungkin tidak punya sesuatu yang menarik gitu. Tapi kita lihat di Semarang itu punya wisata budaya, punya tempat-tempat ibadah yang juga sekarang mulai ramai dikunjungin. Terus kemudian kita juga bisa mengembangkan ada Waduk Jatibarang. Sekitar Waduk Jatibarang itu juga adalah salah satu wilayah yang bisa dikembangkan untuk kegiatan wisata dan pendukungnya. Jadi masih banyak yang bisa dikembangkan. Saya pikir salah satu tugas dari DPMP TSP ini kan juga memamerkan aset-aset atau wilayah-wilayah strategis yang bisa dikembangkan sehingga investor masuk. Jadi salah satu fungsi dari kafe investasi adalah untuk meyakinkan mereka. Dan begitu mereka yakin, mereka bisa langsung ngurus perizinannya semua di sini. Jadi saya pikir, ayo Semarang bulan Mei sudah punya gedung mall pelayanan publik yang cukup megah, cukup representatif. Nanti pelayanannya juga para pelayannya nanti yang Pak Wido ini sudah menyiapkan yang keren-keren Pak Wido ya, yang cantik-cantik, yang keren-keren, sehingga kotanya bisa tumbuh dan investor juga bisa berkembang, dan seluruh lapisan masyarakat dari yang terendah sampai yang teratas semua bisa terlayani dengan baik di mall pelayanan publik ini.
Oke, memang seperti yang tadi disampaikan Pak Irwansyah, kita punya banyak potensi ya, mulai dari untuk perumahan, bahkan hingga untuk pariwisata. Semarang masih banyak loh tempat yang hijau-hijau, asri begitu ya. Kalau kata anak muda zaman sekarang untuk healing, Mbak. Nanti. Nah, kalau kemudian dari DPM PTSP, selain nanti akan memberikan gebrakan dengan adanya mall pelayanan publik, kira-kira di tahun 2022 ini ada rencana apa, Pak? Terutama itu tadi ya, untuk mengundang para investor untuk kemudian mau berinvestasi di Kota Semarang. Ya, berbagai daerah menawarkan keunggulan ya, berbagai daerah menawarkan keunggulan masing-masing. Nah, akan tapi Kota Semarang itu hampir punya banyak destinasi wisata yang ditawarkan. Jadi kita itu ada paling sedikit 6, Mbak. 6 jenis wisata yang kita tawarkan ya. Kalau maaf ada kota-kota tertentu yang hanya menawarkan wisata budaya. Nah, kita nggak punya, tadi disampaikan Pak Irwansyah bagus sekali. Kita punya minimal 6 ya. Yang pertama itu wisata, namanya wisata belanja ya, wisata belanja. Kemudian wisata kuliner ya. Kemudian ada wisata religi. Jadi ada 5 agama besar itu punya monumen-monumen yang besar juga tempat ibadahnya. Kemudian ada wisata alam ya, jadi kita punya wisata alam. Kemudian juga ada, dan yang ini yang nomor 5 ini sering masih debatable ya, tapi wisata misteri, ada juga wisata misteri ya. Kayak saya ya, setuju Pak kalau wisata misteri banyak di Semarang. Oke, kemudian Pak. Ya, jadi tadi ada wisata alam, wisata belanja, wisata kuliner, kemudian wisata budaya, terus wisata religi dan wisata misteri, Pak. Jadi itu, jadi begini, rangkaiannya begini. Dengan menawarkan jenis-jenis wisata itu, maka orang luar Kota Semarang kan tertarik masuk Kota Semarang. Dengan ketertarikan masuk Kota Semarang, maka kehidupan perekonomian di Kota Semarang itu akan berjalan roda-rodanya karena multiplier effect dan seterusnya. Nah, itu akan mengundang investor pada gilirannya nanti. Nah, disinilah letak keterpaduan antara fasilitasi MPP, pemerintah mempermudah segala perizinan, segala urusan kemasyarakatan yang pada gilirannya akan bisa menarik investasi. Dan itu akan terus berputar, bergulir dan semakin lama semakin besar mengenai antara investasi dan kehidupan perekonomian, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi bisa kita bayangkan ya, Kota Semarang semakin tahun ini tentu saja akan semakin maju dan semakin hebat ya Pak ya. Terakhir ini kita untuk e-people, boleh dari Pak Wido ada pesan yang ingin disampaikan Bapak? Ya, kepada warga masyarakat Kota Semarang pun dan sekitarnya ataupun mereka yang memerlukan di seluruh Indonesia, bahwa Kota Semarang insya Allah pada bulan Mei nanti sudah mempunyai mall pelayanan publik yang terpadu. Hampir semua urusan ya, urusan manusia atau masyarakat itu ada di sini ya. Diharapkan tempatnya adalah ini menjadi istilahnya, kalau bicara mengenai mall pelayanan publik, urusan pemerintahan, urusan masyarakat yang dilayani pemerintah itu ada di satu tempat, yaitu di MPP Mall Pelayanan Publik Terminal Mangkang Semarang. Nah, ini kita ingin ini image ini melekat kepada warga masyarakat Kota Semarang yang memerlukan ataupun siapapun, sehingga tidak perlu bertanya-tanya lagi, semua urusan Mall Pelayanan Publik Terminal Mangkang Kota Semarang, gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi buat masyarakat ya, apalagi Pak RT, Pak RW, kalau misalnya nanti ditanya sama warganya, Pak ngurus ini di mana, ngurus ini di mana, langsung aja Mall Pelayanan Publik Terminal Mangkang Semarang. Oke Pak Wida ya. Baik, terakhir dari Pak Irwansyah, silakan Bapak. Iya, tadi sudah banyak kita ceritakan, Pak Wido juga sudah banyak cerita bahwa investor itu masih sangat terbuka di Kota Semarang. Tadi selain kalau kita mengembangkan investasi pariwisata, artinya segala pendukungnya juga harus disiapkan. Kita di Semarang ini saat ini banyak mengajukan izin rumah sakit ya Pak Wido ya. Rumah sakit aja banyak berkembang. Kemudian hotel, mall itu juga
banyak berkembang, walaupun di pandemi ini tetap ada yang mengembangkan, dan itu semua masih sangat-sangat dibutuhkan. Ke depan Semarang juga akan butuh trade center, kemudian kita juga butuh tempat pertemuan yang skalanya internasional. Karena di sebelum pandemi itu hotel-hotel di kota Semarang itu sudah penuh. Sekarang agak turun, tapi insya Allah kan pandemi sudah akan segera berlalu dan kita mulai tumbuh berkembang lagi. Ini banyak investasi yang akan masuk. Nah ini saya pikir dengan adanya mall pelayanan publik ini, artinya para investor itu akan lebih mudah lagi untuk menanyakan lokasi-lokasi strategis untuk mengembangkan, termasuk juga bagaimana mereka bisa mendapatkan perizinan secara cepat dan nyaman sehingga mereka bisa segera berinvestasi, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh berkembang dengan baik di khususnya kota Semarang. Kalau kota Semarang baik, artinya kita juga mensupport Jawa Tengah dan Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan ini didengar, saya yakin YouTube Kota Semarang ini yang melihat bukan hanya dari kota Semarang, tapi saya yakin nasional dan internasional. Makanya ayo sama-sama manfaatkan mall pelayanan publik ini. Gedungnya cukup megah, saya pikir juga cukup instagramable. Rame-ramelah ke sini, ramelah berinvestasi. Perizinan segala macam sudah nggak usah melalui siapapun gitu. Bisa dengan online, bisa datang langsung di sini dan akan dilayani dengan baik. Di gedung ini pun dilengkapi dengan kenyamanan yang luar biasa. Jadi saya berharap mari kita bergerak bersama, kita bangun bangsa negara ini, kita sama-sama bangun kota Semarang, kita sama-sama berjuang untuk menuju Semarang yang semakin hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwansyah, dan semoga saja untuk kota Semarang ini selalu akan siap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan juga untuk para investor akan disambut baik dengan segala perizinan yang semakin mudah, terutama melalui hadirnya mall pelayanan publik di Terminal Mangkang Semarang. Terima kasih Pak Wido, terima kasih Pak Irwansyah atas kehadirannya, dan juga terima kasih people yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa tonton selalu Ngobras ya di channel YouTube Semarang Pemkot setiap hari Senin, dan kita akan hadir dengan tema-tema lainnya bersama narasumber dari OPD di Kota Semarang. Saya Hani Nurmalita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.